Oke bosku, kembali lagi dengan saya Arwan Dimus, tradernya orang Makassar yang tidak jago. Di sini saya mau jelaskan sedikit prinsip dasar trading. Jadi selama ini sepengetahuan saya banyak orang yang mengira bahwa trading itu hanya sekedar main-mainan, hanya sekedar tebak-tebakan, dan itu yang buat orang biasanya bangkrut karena dia tidak paham sebenarnya trading itu apa. Jadi sebelum kita trading, sebaiknya kita paham dulu kenapa trader itu bisa profit. Sebenarnya trader itu profit sama dengan ketika kita bisnis atau berdagang. Nah, kita beli aset di saat waktu yang tepat dan menjualnya di waktu yang tepat, sama dengan berdagang. Misalnya kayak cabai. Sebelum lebaran biasanya harganya murah, dan di saat lebaran harganya naik tinggi. Contohnya seperti ini. Sebelum lebaran saya beli cabai 1 kg seharga 20.000, dan setelah lebaran atau mendekati lebaran saya jual 100.000. Akhirnya saya untung 80.000. Nah, kalau kita lihat dari segi Bitcoin di tahun 2017, Bitcoin itu harganya hanya 3 juta, dan di tahun 2021 harganya 800 juta. Jadi kalau kita jumlahkan, kita sudah bisa untung 797 juta dengan modal 3 juta, dan hanya kita tahan selama 3 tahun. Jadi kalau dipikir-pikir, uh, trading itu betul-betul menguntungkan kalau kita beli di waktu yang tepat dan menjual yang di waktu yang tepat. Nah, yang jadi persoalan di Indonesia atau di negara kita ini, banyak yang bilang kalau trading itu judi dan lain-lain. Tapi ya memang ada trading yang judi. Contohnya binomo. Kalau menurut saya itu money game. Jadi sama dengan judi, karena setelah saya belajar dan saya perhatikan, seseorang tidak mampu menebak atau memprediksi arah pergerakan candle dengan waktu 1 sampai 30 menit saja setelah belajar. Dan saya termasuk orang yang sempat bermain di money game tersebut dan hancur. Jadi saya berpindah ke Bitcoin atau cryptocurrency. Akhirnya saya sedikit paham tentang trading itu. Awalnya mau berhenti di trading, tapi karena belajar, akhirnya saya sadar bahwa trading itu atau membeli aset atau investasi di cryptocurrency itu memang benar-benar menguntungkan. Oke, jadi prinsip yang seperti tadi, memiliki cash dan membeli aset, dikatakan adalah long, atau prinsip yang dimana kita membeli murah dan menjual di saat yang mahal. Namun ada satu prinsip yang selama ini orang lupa, yaitu short. Orang belum banyak yang belum paham cara mendapatkan untung di Bitcoin atau cryptocurrency dengan cara short. Jadi short itu seperti apa? Jadi misalnya kita memiliki aset, contohnya seperti ini. Sebelum hari raya saya punya kambing, di situ harganya 3 juta, dan di saat setelah hari raya harga kambing 500.000. Nah, sebelum hari raya saya menjual kambing saya sekitar 3 juta.
Dan saya memprediksi bahwa setelah hari raya harga kambing akan turun, dan ternyata benar-benar turun. Disitulah kita bisa mendapatkan profit. Jadi uang kambing saya yang saya jual 3 juta itu, saya belikan kambing lagi setelah hari raya dan mendapatkan 6 kambing. Artinya saya dapat untung 5 kambing. Jadi trader itu bisa mendapatkan 2 arah keuntungan. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa trader itu bisa profit dengan 2 cara, yaitu long dan short. Nah, di sini kita harus paham kenapa di saat saham, emas, dan lain-lain, investor banyak yang bahagia atau merasa senang. Padahal kalau kita, biasanya orang yang belum paham yang namanya trader itu berpikir bahwa rugi. Padahal namun pada investor itu dia senang karena dia akan mendapatkan untung yang lebih banyak lagi dengan cara membeli aset yang lebih banyak. Jadi prinsip dasar trading yang baik itu sebaiknya kita memprediksi, bukan menebak-nebak. Jadi kalau kita trading hanya sekedar menebak-nebak, sebaiknya teman-teman tidak usah trading dulu. Sebaiknya belajar kemudian trading agar tidak bangkrut atau loss. Nah, saya beri contoh ya. Menebak itu biasanya orang mengatakan kayaknya akan naik. Kenapa naik? Karena sudah 3 hari belakangan ini harga Bitcoin sedang turun, sehingga dia menebak bahwa hari ketiga itu dia akan naik. Itu yang namanya tebak-tebakan, dan itu yang banyak merusak masyarakat, sehingga mengatakan bahwa trading itu adalah perjudian. Jadi seorang trader yang baik itu mampu memprediksi. Misalnya saat ini di harga X, ketika dia melihat harga X, dia sudah mampu membaca bahwa dengan harga X ini akibatnya akan bisa naik sekian persen, dan ketika dia anjlok, dilihat dari kondisi market, kayaknya hari ini ada kenaikan sedikit, dan itulah cara trader yang sebenarnya, bukan hanya sekedar menebak-nebak. Nah, sebenarnya kalau hanya sekedar menebak-nebak, gurita juga bisa. Jadi di tahun 2016 itu ada gurita yang mampu menebak kemenangan Piala Dunia. Nah, artinya kalau teman-teman hanya sekedar tebak-menebak, sebaiknya berhenti saat ini trading, karena akan membuat teman-teman akan bangkrut. Oke, sekian dulu materi hari ini, cara untuk mendapatkan profit di trading. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk menunggu part kedua, karena nanti di part kedua itu kita akan melanjutkan materi trading yang memang benar-benar kemungkinan besar bisa membuat kita profit. Sekian dan terima kasih bosku.